Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali. Hari ini saya Gisela Tahabari dapat kembali hadir menjumpai Anda di hari Sabtu ini. Tentunya bagi Anda yang ingin melakukan transfer energi dan pengobatan jarak jauh, silakan saat ini bisa langsung melihat televisi Anda karena nanti di segmen 2 untuk segmentasi penelpon dan interaktif akan dibuka. Saya informasikan juga bagi pemirsa mungkin yang ada di luar kota, Anda bisa juga melakukan terapi jarak jauh dengan live YouTube kami, mengikuti live YouTube di Dama Televisi dan juga streaming kami yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik pemirsa, tema biofitologi kita hari ini adalah jangan remehkan pegal dan linu di badan. Mungkin pemirsa yang di rumah juga sering mengalami yang namanya pegal dan linu di badan. Namun apakah ini berbahaya? Dan apakah memang ada penyakit lainnya dengan adanya gejala pegal dan linu ini di badan? Kita akan bahas ini bersama, tentunya bersama founder dan CEO dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu. Baik Bapak ya, di tengah kondisi masih pandemi seperti ini, tentunya kita harus juga bisa untuk selalu menjaga kesehatan. Betul ya Pak? Betul. Itu ya. yang terpenting. Yang terpenting dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Baik, pemirsa, sebelum kita berbahas mengenai apa sih sebenarnya penyebab dan juga pencegahan yang dapat dilakukan untuk pegal dan linu di badan ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video edukasi berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu gejala penyakit yang sering dialami yaitu pegal linu. Pegal linu adalah nyeri otot yang disebabkan karena terlalu banyak beraktivitas fisik, kurangnya kalsium atau vitamin D, stres, hingga adanya penyakit di dalam tubuh. Pegal linu sering dikaitkan sebagai kondisi badan yang terlalu lelah setelah dipaksa melakukan pekerjaan berat. Padahal badan pegal-pegal terjadi bukan hanya karena kelelahan, melainkan bisa juga karena adanya masalah kesehatan di dalam tubuh. Dalam dunia kesehatan, pegal linu disebut juga dengan nyeri otot atau mialgia. Hampir semua orang pernah mengalaminya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kebanyakan pegal linu bukanlah kondisi yang serius dan bisa hilang dengan sendirinya setelah beristirahat. Namun, Anda perlu khawatir jika pegal linu tidak kunjung sembuh dalam waktu lama karena bisa jadi itu adalah tanda penyakit yang lebih serius. Apalagi jika pegal linu disertai dengan bercak merah, demam, adanya bengkak di area tubuh tertentu, maupun nyeri otot yang muncul tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Banyak hal yang bisa menyebabkan pegal linu, antara lain terlalu banyak melakukan aktivitas fisik, misalnya karena belum terbiasa berolahraga, mencoba gerakan baru, berlatih lebih keras atau lebih lama dari biasanya, hingga tidak melakukan pemanasan dengan benar, kekurangan nutrisi terutama kalsium dan vitamin D, kurangnya tidur karena otot tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, stres sehingga tubuh lebih sulit melawan masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh, serta dehidrasi yang menyebabkan metabolisme di dalam tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara pada kasus yang lebih parah, pegal linu juga bisa mengindikasikan adanya masalah medis di dalam tubuh, misalnya anemia atau penyakit kurang darah, artritis atau rasa nyeri pada sendi, sindrom kelelahan kronis, sindrom di mana ketika Anda merasa sangat lelah sehingga menyebabkan perubahan pola tidur, kondisi emosi yang berubah drastis hingga pikun, klaudikasi yaitu rasa nyeri akibat terlalu sedikitnya darah yang mengalir saat berolahraga, dermatomiositis yakni penyakit langka dengan tanda seperti bintik merah di kulit, lemah otot dan pembengkakan otot, influenza, fibromialgia yaitu rasa nyeri otot di sekujur tubuh, penyakit lupus yang merupakan penyakit autoimun dengan tanda kelelahan, nyeri sendi dan bintik merah berbentuk kupu-kupu di wajah, penyakit Lyme yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi dengan tanda seperti demam, sakit kepala, kelelahan dan bercak pada kulit, multiple sclerosis yang merupakan masalah kesehatan pada otak dan sumsum tulang belakang dengan gejala salah satunya gangguan keseimbangan, pneumonia yaitu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri atau jamur, serta mononukleosis yang disebut juga virus mono dengan gejala mirip flu yang termasuk juga menyebabkan badan terasa pegal-pegal.
Bagaimana membedakan radang sendi dan pegal linu? Radang sendi merupakan salah satu penyakit autoimun yang biasanya ditandai dengan adanya sendi yang bengkak, merah, terasa panas saat dipegang dan timbul nyeri. Gangguan ini paling sering dirasakan pada sendi jari tangan. Namun seiring berjalannya waktu bisa mengenai sendi besar seperti tulang leher, lutut, pinggul, hingga rahang. Selain itu berpotensi juga mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, depresi, anemia, bahkan kelainan cacat. Sedangkan pegal linu dapat terjadi akibat radang tendon di mana tendon merupakan jaringan penghubung tulang dan otot. Hal ini dapat dipicu akibat kurangnya tidur, stres, atau aktivitas berat lainnya. Pegal linu memang diakibatkan oleh berbagai macam faktor dan terkadang tidak berhubungan langsung dengan sendi. Kondisi yang dapat memicu terjadinya pegal linu yang lebih serius adalah infeksi virus, kekurangan hormon tiroid, kanker tulang, dan gangguan psikologis. Jadi, jika mengalami radang sendi pasti ada keluhan pegal linu. Namun, keluhan pegal linu tidak selalu akan mengalami radang sendi. Pegal linu yang muncul sebagai gejala penyakit serius kemungkinan tidak dapat dicegah. Namun jika rasa pegal disebabkan oleh aktivitas fisik, beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya melakukan gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik berat maupun berolahraga, menambahkan gerakan pemanasan dan pendinginan selama 5 menit ke dalam sesi latihan, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih, istirahat cukup dan hindari stres, rutin berolahraga untuk membantu mengoptimalkan kekencangan otot, serta jika Anda sehari-hari bekerja dalam posisi duduk yang lama, lakukan gerakan peregangan dalam hitungan waktu tertentu. Ya pemirsa, itu tadi adalah video edukasi tentang pegal dan linu di badan. Ternyata kita juga tidak boleh meremehkan jika sudah muncul atau mulai pegal dan linu di badan ini ya Pak Agus ya. Oke, apa sih Pak Agus sebenarnya yang menjadi penyebab kok bisa ini kita merasakan namanya pegal dan linu di badan? Ya itu pada umumnya karena kurang gerak, kemudian geraknya berlebih sehingga mengalami pegal linu. Kemudian olahraga berlebihan, kemudian mengalami dehidrasi juga bisa. Oke, ya. Kemudian peradangan sendi juga bisa. Jadi banyak faktor. Oke. Tapi kalau istilahnya gejalanya masih sebentar, kemudian terus hilang, nggak masalah. Kalau berkelanjutan itu yang perlu diwaspadai. Oh, seperti itu Pak ya. Baik, ternyata kurang olahraga ini juga bisa menyebabkan pegal dan linu ya Pak ya. Tidak hanya kelebihan olahraga juga ya. Kurang Betul, olahraga bisa badan linu semua, kelebihan olahraga juga bisa linu. Oke. Kemudian juga ada yang tidak memakai pemanasan waktu mau memulai olahraga, betul. itu juga bisa. Jadi banyak faktor yang menyebabkan otot kita itu ada terganggu. Oke, ya. Berarti intinya harus seimbang begitu Pak ya? Betul. Ya. Oke, kemudian Pak Agus, seringkali kita juga ini yang namanya stres dalam berpikir juga. Nah, apakah memang stres ini bisa memicu yang namanya pegal linu? Iya, karena orang kalau stres berlebihan itu menimbulkan hormon stres. Wow, hormonnya meningkat gitu ya iya, Pak? Hormon stres ini yang mengganggu metabolisme tubuh sehingga otot-otot itu mengalami terganggu lah istilahnya. Nah, itu sehingga mengalami linu itu. Oh iya, berarti memang sangat berpengaruh juga ya pemirsa ya, yang namanya stres juga dengan terjadinya pegal linu yang kita rasakan di dalam tubuh ini, betul ya Pak? Oke, kemudian Pak Agus, pegal linu ini apakah memang selalu identik dengan radang sendi? Belum tentu. Belum tentu karena lihat letaknya di mana. Kalau di bagian sendi-sendi tertentu yang merasa nyeri, kemungkinan memang sendinya. Tapi itu pun harus dinyatakan dengan medis. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira, tidak bisa. Oke, berarti belum tentu ya. Radang sendi ini juga dikaitkan juga dengan adanya yang pegal linu. Tapi kalau radang sendi pasti pegal linu. Oh, seperti itu ya pemirsa ya, radang sendi pasti pegal linu. Kalau merasakan pegal linu, gejala pegal linu belum tentu juga ke radang sendi ya Pak. Betul. Oke, ya. Oke, kemudian Pak Agus, tadi Pak Agus juga menyampaikan bahwa
radang sendi ini, maksud saya begelinu ini akan bisa patut diwaspadai. Nah, pada kondisi yang seperti apa sih Pak, pegal dan linu di badan ini menjadi pertanda adanya sebuah penyakit? Lah, ya itu yang diwaspadai karena apa? Orang yang kena influenza aja itu bisa begelinu. Itu masih gampang lah. Tapi kalau sudah menyangkut tentang lupus, nah, itu kan lebih diwaspadai. Anemia juga begitu. Jadi yang berhubungan dengan peredaran darah itu juga mengganggu keadaan fisik menjadi begalinu. Oh, seperti itu ya pemirsa ya. Baik Pak Agus, kemudian selain anemia, mungkin ada penyakit-penyakit lainnya yang bisa terjadi dengan adanya gejala yang sering kita rasakan begalinu ini? Ya, itu yang gampangnya itu ya radang sendi. Radang sendi pasti begalinu. Ya, kalau yang lain-lainnya seperti apa namanya kekurangan cairan, dehidrasi itu juga bisa begalinu. Oh, dehidrasi juga bisa begalinu ya, Pak? Kekurangan nutrisi, kurangan vitamin, kurangan kalsium, kurangan vitamin D itu juga bisa begalinu. Jadi banyak faktor. Jadi makanya kalau orang begalinu itu mending diperiksakan ke medis, cek lab apa yang kurang dalam tubuh kita. Nanti kita tinggal memberikan sesuatu nutrisi atau apa sehingga kekurangan dalam tubuh ini, zat-zat yang kurang dalam tubuh ini bisa diisi oleh dari luar gitu loh. Ya, baik. Kemudian ini Pak Agus, sendi-sendi mana sih Pak yang biasanya bisa terkena yang namanya begalinu? Wah, banyak. Yang hubungan dengan persendian seperti jari. Ya, di jari ini kan banyak sendinya ini. Kemudian telapak tangan ini ada sendinya yang di ujung telapak tangan ini, di pundak ini juga banyak sendi. Kemudian tulang punggung juga termasuk itu yang ada bantalannya itu. Ruas-ruas tulang punggung itu juga bisa begalinu juga. Baik. Berarti semua sendi-sendi yang ada ini bisa juga terkena yang namanya begalinu. Begitu Pak ya. Oke Pak Agus. Kemudian pencegahannya seperti apa sih Pak Agus jika kita mulai merasa terjadinya begalinu, kemudian bagaimana cara mencegahnya begalinu ini Pak Agus? Akibat aktivitas yang berat mungkin Pak? Seperti apa? Jadi kalau sudah begalinu, kita harus menangani secara serius. Tapi kalau belum, itu untuk menangani supaya tidak begalinu, itu kalau kita misalkan beraktivitas, usahakan harus memakai pemanasan dulu, baru aktivitas. Kemudian aktivitasnya jangan diforsil. Kalau diforsil itu ya juga bisa mengakibatkan begalinu. Jadi misalkan porsinya lari 1 kilometer gitu, dipaksakan 3 kilo. Ya, besok paginya sudah sakit semua. Nah, itu harus bertahap. 1 kilo, menjadikan 1 kilo 200 meter gitu. Itu baru. Gitu. Baik. Ada lagi Pak pencegahannya? Ya, jangan stres. Jangan stres. Wah, ini penting sekali ya pemirsa ya. Kurangi stres. Ya, mari gitu jangan sampai dehidrasi. Kalau olahraga harus sering banyak minum. Baik. Jadi seperti itu ya pemirsa, pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi yang namanya gejala begalinu. Karena kalau semakin lama gejala begalinu ini semakin dirasakan akan berbahaya. Baik pemirsa, saya punya informasi untuk Anda. Untuk tanggal 12 dan 15 Mei 2021, Biofitologi tidak dapat live di Dama TV dikarenakan libur Idul Fitri. Tetapi pemirsa tetap dapat melakukan terapi jarak jauh dengan mengikuti live YouTube pada channel Terapi Biofitologi. Jadi di YouTube langsung ketikkan saja Terapi Biofitologi, jamnya pada pukul 4 sampai 5 sore. Anda juga dapat melakukan line telepon interaktif di nomor 081 555 22890. Baik, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik pemirsa, bagi pemirsa yang ingin melakukan interaktif terapi jarak jauh, silakan saat ini di segmen ini sudah kami buka. Untuk interaktifnya Anda bisa melakukan interaktif dengan menelpon di WhatsApp juga boleh
di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Bagi pemirsa yang ada di luar kota, silakan dapat mengikuti juga live ini di channel YouTube Dhamma Televisi ataupun di juga streaming. Baik Pak Agus, ini sepertinya belum ada penelpon yang masuk. Sambil kita tunggu penelpon yang masuk dari pemirsa, mungkin ini Pak Agus, saya penasaran dengan bagaimana sih Pak Agus awal mula bisa mengenal biofitologi ini Pak? Ya, saya ini kan dulunya belajar banyak macam lah tentang energi ini, puluhan lah. Ya. Ya, kemudian saya lihat hasilnya nggak ada. Nah, kemudian ya secara nggak nyangka ini, saya ketemu sama istilahnya itu ya apa ya, bantenya orang Tibet. Namanya Rinpoche. Lah itu saya diajarin. Pertama saya nolak karena saya sudah bosen ya belajar energi ini, semuanya kok nggak ada hasilnya gitu loh. Kemudian saya dipaksa sama teman saya, katanya hargailah, saya hargai ini tetua agama. Kemudian saya ikutin, nggak taunya ada hasilnya gitu loh. Begitu. Nah itu saya lanjut sampai saat ini. Saya kembangkan sendiri setelah diajarin. Jadi saya diajarin sama Rinpoche itu istilahnya kayak belajar bela diri itu 6 jurus. Wah. Kemudian 6 jurus itu saya kembangkan sendiri. Oh, dikembangkan di dalam bentuk terapi biofitologi ini, seperti itu. Oke, baik. Pak Agus, ini sepertinya sudah ada yang masuk lagi dari Bapak Wakimin. Bapak Wakimin ini pemirsa dan juga penelpon setia juga Pak ya di biofitologi ini, ingin sembuh juga. Keluhannya saat ini adalah pinggangnya sebelah kanan kaku dan penglihatannya buram, juga ada tenggorokan seri. Mungkin tenggorokan ini seri karena memang sekarang lagi musim pancaroba atau seperti itu ya Pak ya? Bisa seri itu macam-macam ya, karena virus bisa, karena bakteri bisa, kemudian perubahan cuaca sehingga imun tubuh tidak mengatasi sehingga terjadi seri ini. Oke, baik. Sepertinya kita sudah terhubung dengan Pak Wakimin. Halo, selamat malam Pak Wakimin. Halo, selamat malam Bu. Iya Pak Wakimin, bagaimana Pak Wakimin? Apakah ada perubahan Pak? Halo? Iya, ada sedikit. Iya. Oke, baik. Langsung saja diterapi dengan Pak Agus ya Pak Wakimin. Sebelum terapi Pak Agus, Ya. saya mau bicara sebentar. Ya, Pak Wakimin, tolong tangannya nanti bentuknya seperti begini ya, jangan dipanjangkan begini. Oh, iya. Jadi seperti gini aja, arahkan ke bagian layar televisi atau ke layar handphone. Kemudian Pak Wakimin konsentrasi ya, fokus ke bagian yang dikeluhkan, misalkan pinggang sakit, kemudian mata buram, tenggorokan seri. Itu arahkan ke situ. Itu lebih cepat hasilnya Pak Wakimin. Oke Pak Wakimin ya, ikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Wakimin, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran Pak Wakimin ke bagian yang dikeluhkan, pinggang, penglihatan, dan tenggorokan.
terapi selesai Pak Wakimin. Gimana rasanya Pak Wakimin? Halo. Iya, Pak Agus. Gimana rasanya Pak Halo. Wakimin? Saya seperti kesetrum listrik itu, Pak Agus. Oh gitu ya. Iya. Tenggorokannya lebih Iya. enak ya Pak Wakimin langsung ya. Iya. Pinggangnya juga Iya, lebih Pak. enak ya. Nggih, nggih. Ya, nanti ikuti terus ya setiap Terima saya kasih, nerapi orang lain, pemirsa Dhamma TV, Pak Wakimin ngikuti terus. Tinggal mengarahkan Iya, pikiran, ikuti terus, Pak. instruksinya ya tarik napas, ngikuti tarik napas lagi, kemudian tinggal Iya. arahkan pikiran ke bagian-bagian yang dikeluhkan Pak Wakimin. Sampai acara ini Iya, selesai, berakhir, itu nanti Pak Wakimin bisa merasakan manfaatnya. Oke. Ya, terima kasih Iya, Pak iya. Wakimin. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Terima kasih Pak Iya. Wakimin, cepat sembuh. Terima kasih. Ya, cepat sembuh buat Pak Wakimin di Kabupaten Malang. Memang jika melakukan terapi seperti ini tidak bisa hanya sekali 2 kali saja ya Pak Agus Nggak bisa, ya. nggak bisa. Mm-mm. Nggak bisa. Jadi minimum itu 5 kali, minimum 5 kali. Jadi nanti bisa merasakan kayak Pak Wakimin ini bisa ngikutin terus sampai akhir acara ini ya. Nanti setelah jam 7 bisa merasakan. Oke, baik. Tidak bisa sekali 2 kali ya pemirsa. Jadi memang harus tekun mengikuti acara terapi biofitologi ini yang setiap hari Rabu dan Sabtu hadir untuk Anda. Memang dengan tujuannya untuk memberikan kesembuhan kepada Anda. Baik, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu. Pak Agus, nanti kita Ya. akan lanjutkan lagi. Bagi pemirsa silakan yang mau terapi langsung saja bisa telepon di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Saya infokan kembali untuk tanggal 12 dan 15 Mei, live biofitologi di Dhamma TV tidak tayang, namun pemirsa tetap bisa dapat melakukan live biofitologi dengan mengikuti channel YouTube Terapi Biofitologi pada pukul 4 dan 5 sore melalui line telepon interaktif di 081 555 22890. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Biofitologi akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dhamma TV. Baik pemirsa, kita masih akan kembali melanjutkan terapi jarak jauh di segmen ini. Anda bisa call dengan telepon interaktif yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan ini sepertinya sudah ada yang tersambung di telepon kami. Ada Pak Riono di Batu. Halo, selamat malam Pak Riono. Selamat malam, Bu. Iya, Pak Riono ini sekarang lagi pinggang dan bagian tulang ekor panas ya Pak ya? Iya, Betul, tulang ekor panas ini seperti apa ini Pak Agus biasanya Pak Agus? Ya, rasa kayak wedangan katanya orang Jawa, rasa wedangan panas itu. Jadi Gitu. ini biasanya ada saraf yang kejepit. Oke, seperti itu. Apa memang lagi saraf kejepit juga Pak Riono mungkin tahu atau seperti apa Pak? ya nggak tahu ini panas, Pak. Panas. Ya, Sama. Oke, langsung Oke, saya terapi baik. Pak ya. Ikuti instruksi saya Iya, Pak Riono. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Riono, santai, rileks, pasrah. Mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian pinggang dan tulang ekor.
Terapi selesai Pak Riono. Gimana rasanya Pak Riono? Berkeringat, Pak. Berkeringat ya? Keringat. Ya, sekarang sudah nggak panas toh Pak tulang ekornya? Pinggangnya juga sudah ringan toh? Ya agak mendingan. Ya, ini ngikuti terus Pak ya. Selama Ya, acara ini berlangsung, ikuti terus. Nggak ada istilahnya overdosis, nggak ada ini. Nanti Bapak rasakan setelah jam 7, Pak Riono bisa rasakan. Iya. Ya? Oke, Oke. Terima kasih Pak Riono, cepat sembuh. Pak. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Jadi mungkin ya baik yang pemirsa yang sudah diterapi ataupun yang belum bisa masuk di line telepon, mungkin bisa mengikuti terlebih dahulu Iya, ya Pak ikuti ya. terus, nggak apa-apa. Bisa mengikuti terus dengan berkonsentrasi kepada Iya. bagian yang sakit. Jadi gitu, misalkan Pak ya? saya instruksikan, saya ini kayak Pak Riono sudah selesai saya terapi. Kemudian dia ngikutin lagi ya. Kalau saya instruksi tarik napas ya tarik napas, lepas, tarik napas, lepas. Kemudian tutup mata ya tutup mata, arahkan pikiran pada yang dikeluhkan tadi lagi. Oke. Berkelanjutan begitu, nanti setelah selesai acara ini berakhir, acara Dhamma TV ini, dia sudah bisa merasakan. Wah, seperti itu ya. Jadi Iya. memang ada beberapa perubahan-perubahan dan mungkin rasa perubahannya atau sensasinya ini bisa beda-beda Oh, gitu ya Pak beda-beda. Agus ya. Tadi yang Pak siapa tadi? Pak Wakimin. Pak Wakimin Iya. itu rasanya kesengat listrik. Iya, betul. Yang Pak Riono ini keringatan, kepanasan. Hmm. Jadi beda-beda sensasinya, masing-masing orang beda-beda. Iya, oke. Atau mungkin bergantung kepada penyakitnya, Pak? Oh, enggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Sensasinya itu tergantung dari masing-masing orang. Individunya. Ya, Oke, individunya. baik. Ini sudah ada Pak Misman di Wajah Kini. Wah, ini agak jauh ini ya di kabupaten. Ada Pak Misman, pinggang kaku dan kaki kiri terasa tertarik. Halo Pak Misman. Halo Pak Misman. Halo. Iya. Halo Pak Agus. Ya, Baik. gimana Pak Misman? Selamat malam. Gimana? Ada perubahan? Alhamdulillah Pak, banyak perubahan. Amin. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, ikutin terus Pak Misman. Jangan bosen-bosennya karena sakit itu harus dihilangkan. Jangan Iya, mengidap di iya. badan Pak Misman sehingga mengganggu aktivitas Pak Misman. Oke Pak Misman, Iya, iya. untuk menyingkat waktu langsung Iya. aja ya. Tarik napas Iya, dari Pak. hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Misman, santai, rileks, pasrah. Mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian pinggang dan kaki kiri.
terapi selesai Pak Wisman. Gimana rasanya Pak Wisman? Amin Pak Agus. Saya ringan Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, cepat sembuh. Ikuti terus ya Pak acara ini Pak Wisman sampai selesai Pak Wisman. Biar nanti selesai pasti, acara Pak, ini Pak pasti. Wisman sudah merasa enak. Iya. Ya, terima Pasti kasih. Pak, saya ikut terus sejak Ya, awal. Ya. Terima kasih Pak. Malam. Cepat Terima sembuh. kasih Pak Wisman, dan jangan lupa minum air putih hangat ya, Ya, Pak Agus ya. setelah ini minum air putih hangat, jangan lupa. Iya, kenapa harus minum yang hangat Pak? Ya, ini energi alam semesta ini kan ditransfer ke pemirsa Dhamma TV yang membutuhkan. Betul. Begitu masuk ke badan ini, antara badan energi yang dimiliki oleh masing-masing pemirsa Dhamma TV ini, badan energi ini kekurangan ditambah oleh energi dari energi alam semesta ini, gesekan masuk ini timbul panas. Jadi harus didinginkan. Gimana dinginkan? Ya pakai air hangat. Jangan air es. Supaya cepat dingin pakai air es. Nggak boleh, jantungnya yang bermasalah nanti. Jadi memang disarankan setelah mengikuti terapi biofitologi ini, Anda pemirsa yang di rumah harus minum air hangat. Iya. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik. Kemudian Pak, mungkin apa sih yang menjadi pembeda dari biofitologi ini dibanding terapi lainnya Pak Agus? Ya, frekuensinya lain. Jadi energi alam semesta ini adanya itu miliaran frekuensi ya. Jadi masing-masing nggak sama. Jadi letaknya itu tidak sama frekuensinya. Jadi nggak ada istilahnya, oh biofitologi dengan yang lain itu hebatan biofitologi, nggak ada. Cuma frekuensinya yang nggak sama. Frekuensinya kayak radio, misalkan radio A sama radio B, frekuensinya nggak sama ya nggak sama, udah. Oke, Acaranya ya, juga ya. nggak sama. Betul seperti itu. Nah, ini sepertinya sudah ada Bapak Ali Pak dari Amerika. Bapak Ali ini tangan gemetar dan kesemutan. Wah, ternyata tidak hanya di Indonesia saja, namun terapi biofitologi ini juga bisa dirasakan di seluruh bumi, seluruh pelosok Iya. bumi seperti itu ya Pak Iya, Agus ya. iya. Jadi- Dimanapun pemirsa berada ini ya. Jadi ini energi ini kan adanya di bumi. Energi alam semesta ini adanya di bumi. Jadi tidak menutup kemungkinan sampai di pelosok dunia. Wow, betul sekali. Selama itu ada konektivitas, misalkan pakai interaktif, pakai ini apa komunikasi Ya. pakai handphone atau pakai video call atau dan yang lain sebagainya. Pokoknya bisa dengar suaranya, itu sudah bisa sampai di sana. Oke, dan transfernya juga cepat sekali begitu Iya. ya Pak Agus ya. Oke, baik, ini sepertinya sudah tersambung dengan Pak Ali. Halo Pak Ali. Pak Ali, bisa mendengar suara saya dengan jelas ini Pak? Malam. Bisa. Iya, baik. Apa kabar Pak Ali? Lama ini Pak Ali Iya. tidak terapi ya Pak Ali ya. Ya. Iya, baik. Langsung saja Pak Agus ya. Mungkin bisa diterapi untuk Pak Ali ini tangan gemetar dan kesemutan juga Pak Agus. Ya, Pak Ali. Ya, Pak. Selamat pagi Pak Ali. Selamat malam. Selamat pagi ya. Ya, Pak Ali, gimana itu benjolan yang di leher itu sudah hilang? Oh, yang benjolan hilang total, Pak. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Kemudian yang ini yang gemetaran ini Parkinsonnya ini gimana? Ada berkurang juga setelah kemarin ada terapi sekali itu. Oh, itu saya kira sudah sembuh terus nggak dapat. Oh, ya wis. Ini nanti Pak Ali ngikuti lagi Pak Ali ya. Kira-kira 3 sampai 5 kali gitu langsung permanen sudah. Nggak bisa kumat-kumat lagi ya. Oh, iya, Pak. Parkinsonnya nanti. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak Ali. Ikuti instruksi saya Pak Ali. Tarik napas dari hidung. Oke. Lepas dari mulut. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Cukup Pak Ali, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian otak kecil ya Pak. Jadi di batang otak itu yang agak ke atas sedikit.
Terapi selesai Pak Ali. Setelah ini minum air putih hangat. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, cepat sembuh Pak Ali. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ali yang sudah terhubung dengan kami di Amerika. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, saya ada informasi juga untuk Anda bahwa tanggal 12 dan 15 Mei untuk biofitologi tidak dapat live di Dama TV, di televisi, tetapi Anda tetap dapat melakukan terapi seperti biasanya, terapi jarak jauh ini, dengan mengikuti live pada channel terapi biofitologi. Jadi Anda bisa masuk ke YouTube, kemudian tuliskan terapi biofitologi. Jamnya pada pukul 4 dan 5 sore melalui line interaktif di telepon 081 555 22890. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi biofitologi akan kembali. Ya, sehat bersama biofitologi dan damai bersama Dama TV. Senang sekali pemirsa, biofitologi saat ini masih bisa menjumpai Anda. Silakan mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin melakukan terapi, silakan saat ini bisa telepon di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ataupun kalau belum bisa terhubung, silakan dicoba-coba kembali. Tetapi Anda juga masih bisa juga dengan selama terapi ini berlangsung dengan mengikuti, dengan berkonsentrasi pada bagian-bagian tubuh Anda yang sakit. Baik, ini sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Ada Ibu Tuti di Malang dengan katarak dan asam lambung. Halo Ibu Tuti, apa kabar? Selamat sore. Baik. Baik Ibu Tuti. Ya. Iya, ini bersama dengan Bapak di terapi juga? Oke. Oke, Bagus. baik. Oke, langsung ya Bu Ini, Tuti. Bu Tuti ini. Ya, Ya, kadang ikuti buram, instruksi kadang saya. enggak. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Tuti, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian lambung dan mata.
Terapi selesai Bu Tuti, setelah ini minum air putih hangat. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, cepat Terima sembuh. kasih. Ya, terima kasih Bu Iya. Tuti. Baik, cepat sembuh ya Ibu. Ya, ini sudah ada yang tersambung kembali dengan Bapak Imam Suhartono di Bulu Lawang. Kedua penglihatan matanya ini buram, Pak. Oke. Halo, selamat malam Pak Imam. Halo Pak Imam. Halo, Pak Imam. Apakah bisa dengar suara saya, Bapak? Selamat malam. Langsung diterapi Oke, aja. baik. Langsung diterapi ya Pak Bisa, Imam jelas. ya? Oke, baik. Langsung diterapi ya Pak Imam ya dengan Pak Agus. Oke Pak Imam, langsung Iya. ikuti. Iya, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Bapak, untuk volume televisinya agar bisa berkonsentrasi. Oke. Ya Pak Imam, volume televisinya dikecilkan supaya nggak feedback. Dikecilkan, dimatikan nggak apa-apa. Suaranya dimatikan nggak apa-apa. Sekarang ikuti instruksi saya Pak Imam ya. Tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Imam, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran Pak Imam ke kedua matanya. Terapi selesai Pak Iman. Setelah ini minum air putih hangat. Terima kasih. Iya, bagaimana Terima rasanya, kasih. Pak? Gimana Terima rasanya kasih. Pak Imam? Halo? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Imam di Bulu Lawang. Semoga cepat sembuh. Baik, pemirsa. Sebelum break, saya mau menginformasikan bagi pemirsa untuk tanggal 12 dan 15 biofitologi tidak dapat tayang di televisi. Namun, Anda tetap dapat melakukan
pengobatan transfer energi terapi jarak jauh ini dengan mengikuti live YouTube pada channel Terapi Biofitologi di pukul 4 sampai 5 sore melalui line telepon interaktif di 081 555 22890. Dan kita masih punya satu segmen lagi untuk Anda untuk bisa melakukan terapi. Jangan kemana-mana, Biofitologi akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Bagi pemirsa yang belum sempat bergabung dengan kami, silakan Anda bisa mencoba terus berulang-ulang karena di segmen ini adalah segmen terakhir Anda bisa melakukan terapi jarak jauh. Baik, sudah ada yang terhubung bersama dengan kami saat ini. Ada Ibu Hari di Karangploso. Halo, selamat malam Ibu Hari. Selamat malam. Iya, Ibu Hari ini matanya Selamat malam, Pak. glukoma, kaki sering kesemutan, Iya. dan pundak kaku. Kakinya kaki kanan atau Iya. kaki kiri, Bu? Dua-duanya, yang sering tuh kaki kiri, tapi rasanya panas dua-duanya itu kadang berat gitu. Oke, baik, baik. Langsung diterapi Ya. ya dengan Pak Agus. Bu Ari, Iya. ikuti instruksi saya Pak Bu Ari ya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Ari, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran Bu Ari ke bagian mata, kaki, dan pundak.
Terapi selesai Bu Ari. Setelah ini minum air putih hangat. Gimana Bu Ari? Iya, Pak Agus. Iya. Rasanya gimana Ibu? Alhamdulillah Rasanya? agak enteng. Enteng ya? Alhamdulillah Oke. kakinya agak enteng. Ya, Pak Oke. Agus, oke. nyun sewu. Nggih. Kalau saya pas ini ada siaran gini, saya telepon terus enggak apa-apa ya Pak Agus? Loh, enggak apa-apa. Justru sering-sering ini sampai sembuh, Bu. Kalau belum sembuh, jangan berhenti gitu. teleponnya. Kalau nggak bisa Betul. telepon, Oh, gitu, ikuti aja. Tangannya begini aja. Di layar televisi. Injih. Atau di layar Nggih. handphone. Ya, itu Nggih. aja Bu Ari. Nggih, Kalau Pak. kalau Nggih. sekali 2 kali nggak bisa langsung sembuh kayak balik tangan ini bukan Nggih. apa namanya, saya bukan orang sakti. Bukan sulapan juga Ya, ya, Pak? bukan sulapan juga. Oke, baik. Makanya saya izin dulu ke penjenengan. Enggak betul napa-napa. Nanti Nggih. segmen terakhir ini ikuti lagi. Nggih. Nggih. Nggih, Pak Agus. Ya, Iya. terima Nggih. kasih cepat sembuh Bu Ari. Terima Iya, Baik, terima kasih Bu matur Hari nuwun. yang ada di Iya. Karangploso. Saat ini juga ada dari luar kota lagi nih Pak, dari Bandung, Pak Budi dengan sakit pinggang sebelah kiri dan juga sakit kepala di sebelah kiri. Halo, selamat malam Pak Budi. Halo, Pak Budi, selamat malam. Iya, bisa mendengar suara kami ya Pak ya? Halo, Ya. Halo, selamat malam Pak Budi di Bandung. malam. Iya, baik. Saat ini lagi sakit pinggang Pak ya, sama sakit kepala? Ya, ya betul. Betul. Ya. Baik, silakan Pak Agus langsung Ya, oke diterapi, Pak Budi, ikuti instruksi saya langsung ya. Mari Oke, gitu. Pak. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas. Lepas. Cukup Pak Budi. Santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian pinggang kiri dan kepala sebelah kiri. Terapi selesai Pak Budi. Gimana rasanya Pak Budi? Mudah-mudahan enakan, Pak. Enakan ya. Langsung Ya. enakan Pak ya. Nanti setelah ini Ya. ada segmen terakhir, ikuti lagi Pak. Ini
setelah Ya, ini Pak. segmen terakhir ini terapi serentak, ikuti lagi. Ya, Nanti setelah oke. ini kan dirasakan langsung membaik semua itu. Ya, ya, Pak. Terima kasih, Pak Gus. Terima kasih. Setelah ini Baik. minum air putih hangat dulu, Pak ya. Iya, terima kasih banyak Pak Budi di Bandung yang sudah bergabung bersama kami. Tentunya bagi pemirsa mungkin ada yang baru pertama kali juga bergabung, jangan lupa bahwa terapi kesembuhan ini tidak hanya bisa dilakukan satu kali saja terapi, namun silakan Anda nanti terus-menerus mengikuti terapi ini. Nanti pasti juga kalau terus-menerus, semoga ada hasilnya, pasti ada kesembuhan seperti itu ya Pak Iya. Agus. Baik pemirsa, saya informasikan untuk tanggal 12 Mei dan 15 Mei, Biofitologi tidak dapat live di Dama TV, tetapi Anda dapat terus melakukan terapi jarak jauh dengan mengikuti live di YouTube Terapi Biofitologi. Jadi silakan buka YouTube, kemudian ketikkan Terapi Biofitologi. Di pukul 4 sampai 5 sore dengan line interaktifnya di 081 555 22890. Baik pemirsa, masih ada satu segmen lagi untuk Anda dan kita akan melakukan terapi bersama di segmen akhir nanti. Jangan kemana-mana, terapi biofitologi akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik pemirsa, ini adalah segmen akhir, di mana di segmen ini Pak Agus akan mentransfer energi dari tempat ini, dan pemirsa bisa melakukan atau mengikuti transfer energi bersama ini dengan duduk di depan televisi Anda, memusatkan pikiran dan berkonsentrasi kepada bagian tubuh yang sakit. Mungkin ada pemirsa yang belum sempat bergabung bersama dengan kami, silakan ikuti transfer energi bersama ini dengan mengarahkan tangan seperti ini ya Pak Agus Ya, ya. gini, jadi seperti Ya. hati ini. Oke. Gini, jangan diginikan terlalu jauh gini, nanti capek. Begini aja. Oke, didekatkan di depan Ya, dada. di dekat dada, Gitu ya. tapi arahnya ini telapak tangan ke layar televisi atau layar handphone. Oke, seperti itu ya pemirsa. Baik, silakan Pak Agus, mungkin Oke. langsung saja bisa melakukan transfer energi bersama kepada pemirsa. Oke, terima kasih Mbak Gisel, terima kasih pemirsa Dama TV yang budiman. Fokus ya, duduk yang santai, rileks, arahkan tangan seperti hati begini, arahkan ke bagian layar televisi atau layar handphone, kemudian nanti konsentrasi, arahkan pikiran ke bagian yang dikeluhkan. Terapi dimulai. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup pemirsa Dama TV, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian-bagian yang dikeluhkan. Dan sekarang terapi dimulai.
terapi selesai. Setelah ini pemirsa Dharma TV minum air putih hangat. Baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Agus yang sudah memberikan transfer energi kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga juga pemirsa yang menerima energi ini dapat langsung lekas membaik, perlahan-lahan kesehatannya juga dapat pulih kembali. Amin. Seperti itu ya. Karena setiap orang pasti menginginkan yang namanya sehat ya Pak ya. Betul. Tidak ada orang yang menginginkan yang namanya aku Sakit. menderita sakit seperti itu Pak ya. Karena sakit itu menderita. Yang menderita bukan yang sakit aja, seluruh keluarga menderita. Betul sekali, karena juga harus menjaga, harus merawat, Betul, seperti betul. itu. Baik, jadi pastikan Anda tetap sehat. Baik Pak Agus, mungkin saya ini tertarik sedikit dengan simbol di belakang ini. Kenapa Pak Agus ketika ada tangan ini di tengahnya, ini jantung ya Pak? Betul ya? Bukan otak. Oh, otak, seperti Otak itu. tapi Oke. dengan cinta kasih. Oh. Jadi kan bentuknya seperti hati. ya. Jadi ini ada artinya gitu loh. Simbol ini ada artinya. Jadi tangan ini melalui tangan yang berenergi ditransferkan dengan otak yang cinta kasih. Wow, dengan otak yang cinta kasih, tentunya cinta kasih kepada sesama juga untuk bisa memberi terapi, memberi Betul, ilmu untuk betul. kesembuhan bersama ya Iya. Pak Agus ya. Betul. Jadi saya mendapatkan ilmu ini sekarang ini sudah waktunya saya bagikan Transfer, ke oke. ke seluruh pemirsa Dharma TV. Oke, baik. Karena memang tujuan dari Pak Agus mendirikan Biofitologi Indonesia ini juga sosial ya Pak ya, Betul, untuk memberikan betul. kesembuhan kepada pemirsa. Jadi ini sekali lagi biofitologi ini hadir di Dharma TV bukan untuk cari dana. Betul, Yang baik. penting membantu, menolong orang yang sedang menderita sakit. Oke, baik Pak Agus. Baik Pak Agus, ini kita sudah ada di penghujung segmen. Mungkin Pak Agus bisa memberikan pesan-pesan Pak terkait dengan tema kita hari ini adalah jangan remehkan pegal dan linu di badan. Jadi untuk pemirsa Dharma TV, usahakan kalau mau olahraga harus melakukan pemanasan dulu supaya tidak cedera. Itu pertama. Kedua, juga jangan diforsir. Badan ini ada keterbatasannya. Jadi kalau diforsir nanti terganggu metabolisme yang lain. Kemudian jangan stres, pola makan, pola olahraga, pola istirahat, semuanya dijaga sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari badan kita sendiri. Jadi pemirsa, jangan terlalu berlebihan melakukan sesuatu kegiatan, baik itu kegiatan kerja maupun olahraga. Kalau yang sering duduk lama-lama, usahakan setelah duduk setengah jam, berdiri sambil digerakkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, supaya pinggang ini tidak cedera. Itu aja. Oke, baik. Bisa. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih pemirsa Ya. pemirsa Dharma TV juga terima kasih. Baik, saya juga ingatkan kepada pemirsa yang ingin memberikan kritik dan saran terhadap biofitologi, silahkan Anda bisa SMS di 081 555 22890, hanya SMS saja. Baik, untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, silahkan Anda memberikan kritik dan saran. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah ada di akhir segmen. Saya juga ingatkan kepada Anda untuk bisa terus memperhatikan protokol kesehatan, ada 5M dan juga sekarang ini ada tambahannya 3T ya Pak Agus ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan 3T-nya juga jangan lupa ada tracing atau telusur, testing pengujian, dan treatment atau perawatan. Sekali lagi terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dalam acara Biofitologi kali ini. Saya Gisela Tahavari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan salam Biofitologi, salam sehat selalu untuk Anda. Selamat Hari Raya. Baik.